Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita dapat kembali bersama-sama mengkaji kitab kita, yaitu kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Al-Zahabi rahimahullah, yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Maka hendaklah kita mempergunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketaatan-ketaatan tersebut dapat menjadi bekal kita kelak bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai kepada pembahasan dosa besar, ya, dosa besar yang ke-21. Namun sebelum kita mulai kembali meneruskan pembahasan malapetaka dosa besar yang kita ambil dari karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah, maka hendaklah kita mengulangi, alangkah baiknya kita mengulangi pembahasan kita sebelumnya pada dosa besar yang ke-20 secara cepat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan dosa besar yang ke-20, yaitu kezaliman dengan mengambil harta-harta manusia secara batil. Ya, maka harta-harta yang diambil secara batil tersebut tidak akan menjadi halal meskipun persengketaan tersebut disampaikan kepada hakim. Ya. Status
harta tersebut tetap batil, ya tetap haram. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi halal. Maka kezaliman ini akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, yang menggeser sejengkal tanah, jarak antara ibu jari kita ke jari kelingking kita, menggeser sejengkal saja, itu nanti akan menjadi permasalahan dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan menjadi harta yang dia ambil secara batil. Tanah orang lain yang dia ambil itu akan menjadi permasalahan nanti di hari kiamat meskipun hanya sejengkal. Dan juga orang-orang yang menunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, dan dia sudah jatuh tempo untuk membayar hutang tersebut padahal dia mampu untuk membayar hutang tersebut, maka itu adalah sebuah kezaliman. Dan juga orang-orang yang bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk menghalalkan harta orang lain. Dia bersumpah di depan hakim padahal sumpahnya tersebut dusta untuk mengambil hak harta orang lain. Dia akan nanti berhadapan di depan Allah Subhanahu wa taala. Diputuskan masalahnya tersebut di depan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berakhir di dunia saja. Nanti di hari kiamat akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang diamanai untuk suatu tugas tertentu kemudian menyembunyikan amanah tersebut, tidak melaksanakan tugas amanah tersebut secara baik, maka harta yang dia ambil dari amanah tersebut, ya dia curang dalam amanah tersebut, maka pada hari kiamat dia akan membawa harta tadi yang dia ambil secara ghulul, yang dia ambil secara sembunyi-sembunyi, secara khianat, nanti akan dia bawa di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan juga apa yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu dosa seseorang yang jihad, ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan hutang. Ya memang jihadnya tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya menggugurkan dosa-dosanya, tapi tidak dengan hutangnya. Ya hutang tidak akan bisa gugur, ya kecuali ditunaikan di dunia. Ya kecuali ditunaikan di dunia. Karena ini menyangkut hakul adami. Ya hak antara anak Adam harus ditunaikan di dunia. Sebelum nanti dia akan bermasalah di akhirat. Dan juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Ka'ab ibn Malik, "Ya Ka'ab, la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bih." Wahai Ka'ab, tidak akan masuk surga seseorang yang dagingnya tumbuh dari keharaman. Seseorang yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram yang dia masukkan ke mulutnya, an-naru aula bihi, neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. Maka kaum muslimin hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka berhati-hati. Apa yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dari mana dia mendapatkan, untuk apa dia menginfakkan harta-harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tersebut. Nanti akan menjadi pertanyaan. Dari mana dia mendapatkan? Untuk apa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan masuk dalam bab ini pungutan liar, orang-orang yang merampok di jalanan, orang-orang yang mencuri, ya orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang penipu, orang-orang yang meminjam sesuatu kemudian dia mengingkarinya.
Padahal sudah jelas dia meminjam dari orang lain barang tersebut, dia meminjam dari orang lain uang tersebut, dan lain sebagainya. Dia meminjam kemudian mengingkarinya, tidak mengakui kalau dia meminjam harta tersebut. Dan juga orang-orang yang mencurangi dalam takaran dan timbangan, maka ini sebagai catatan bagi seluruh penjual muslim, yang hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan kalau itu 1 kilo, 1 kilo. Jangan kita katakan 1 kilo lebih. Karena ini nanti akan menjadi tanggung jawab kita di hari kiamat. Mungkin di dunia selesai, pembeli tidak mengetahui, tapi nanti di akhirat urusannya menjadi panjang. Dan juga orang-orang yang menemukan barang dan kemudian barang tersebut tidak dipublikasikan, tidak diumumkan barang yang dia temukan. Barang ini barang berharga, emas, ya, uang, misalkan berapa juta dan lain sebagainya. Orang yang memiliki barang ini ingin bahwasanya barang tersebut kembali, bukan untuk dimiliki oleh orang yang menemukan. Maka hendaklah siapapun yang menemukan barang orang lain di jalan dan itu adalah barang yang berharga, hendaklah dia mempublikasikan, ya, hendaklah dia mengumumkan barang tersebut. Karena si pemilik harta, dia masih ingin memiliki harta tersebut, bukan bukan dimiliki oleh orang yang menemukan barang tersebut. Dan barang siapa yang menjual suatu barang dan di dalamnya terdapat kecacatan dan dia tutup-tutupi, ya, ini termasuk kecurangan. Ini termasuk az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil, kezaliman dengan mengambil harta manusia secara batil. Dan juga orang yang melakukan perjudian, sama, ya, Perjudian seperti kita telah katakan dalam pertemuan sebelumnya, imma ghanim wa imma gharim. Perjudian itu dia cuma memiliki 2 tipe saja. Tipe yang pertama dia untung, tipe yang kedua dia buntung. Dia imma seuntung-untungnya atau dia rugi serugi-ruginya. Nah, itu. Maka ini mengambil harta manusia secara zalim. Dan juga para penjual yang memberitahukan kepada pembeli modal secara dusta, ya, maka ini juga mengambil harta manusia secara zalim. Penjual tersebut membeli barang ini dengan 100.000, dia katakan 200.000. Maka ini berdusta kepada pembeli, ya, agar pembeli membeli dengan harga yang tinggi. Dan ini kita temukan, ya, kita temukan. Maka hendaklah kita semua bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dosa-dosa besar yang dianggap remeh oleh manusia. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari dosa-dosa besar tersebut. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ke dosa besar yang nomor 21, yaitu disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahullah. Beliau menyebutkan as-sariqah, pencurian, ya, pencurian. Qala Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Surat Al-Maidah ayat 38. Dan seorang yang mencuri, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan atas apa yang mereka perbuat, nakalam minallah, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan hukuman tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hukuman-hukuman secara syariat,
yang dinamakan dalam pembahasan ya, hukum Islam dinamakan al-hudud asy-syar'iyyah. Ya, hukum-hukum dalam Islam. Hakim yang maha bijaksana, yang memberikan hukuman secara bijaksana, yang memberikan hukuman seadil-adilnya, tidak zalim sama sekali dalam hukumannya tersebut. Allahu azizun hakim. Karena Allah maha perkasa, maka Allah Subhanahu wa taala memotong tangan-tangan mereka, orang-orang yang mencuri. Maka mencuri ini dikatakan oleh para ulama ya, adalah mengambil harta orang lain. Ya, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat simpanan. Ya, dari tempat simpanan dan tanpa ada syubhat. Ya, tanpa ada syubhat di dalamnya. Nah, ini namanya pencurian. Mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan. Ya, harta tersebut harus disimpan dengan tanpa syubhat. Ya, dengan tanpa syubhat. Kemudian di sini Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan kepada kita hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sariqa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang mencuri dan juga melaknat Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri, yang dia mencuri tali, fatuqta'u yaduhu, ya, lalu dia dipotong tangannya. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ini kita bisa mengambil faidah. Faidah yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj, ya, penjelasan tentang Sahih Muslim. Maka beliau mengatakan wa hadza dalilun li jawazi la'nin ghairil muayyan minal usati li annahu la'nunil jins lal muayyan. Maka ini dalil dibolehkannya melaknat tanpa ditakyin, ya, tanpa ditentukan orangnya. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu as-sariqah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mencuri. Di sini tidak ditentukan siapa. Ya, bukan fulan dan sebagainya. Jadi secara jins minal usad, dari orang-orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat ini. Karena ini adalah la'nun lil jins lal muayyan. Karena ini melaknat pencuri secara umum, ya, bukan ditentukan siapa orangnya yang mencuri. Wala'nul jinsi jaizun, dan laknat, ya, laknat secara umum ini boleh, tidak menentukan fulan dan lain sebagainya. Ya. La'anallahu as-sariq, semoga Allah melaknat orang yang mencuri, tidak ditentukan sama sekali. Ya, tidak ditentukan. Maka kata para ulama ini hukumnya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah 'alal zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, di sini tidak ditentukan. Maka orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka diancam mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Yaitu dijauhkan, ya. Al-ib'ad wa tard, dijauhkan dan juga diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan ala laknatullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka kaum muslimin, ya, seorang yang muslim, dia tidak selalu mengucapkan laknat. Laisal mu'min bila'an. Tidaklah seorang muslim dia selalu melaknat. Tidak melaknat saudaranya secara personal. Ya, fulan dilaknat, tidak.
Ya, tidak boleh. Tapi yang di sini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secara umum, secara jenisnya saja. Tidak menentukan personalnya, individu siapa yang dilaknat. Nah, ini faidah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faidah yang kedua, al-hirzu masyrut. Ya. Di sini dalam pencurian ini disyaratkan pencurian tersebut dari tempat penyimpanan. Ya, benar-benar dari tempat penyimpanan. Wal mu'tabaru fihi al-'urf. Dan yang dianggap di sini ya adalah tempat penyimpanan yang memang diakui oleh ya penduduk di tempat tersebut. Ya, kalau orang-orang di tempat tersebut, penduduk di tempat tersebut menganggap barang ini ya ditempatkan dalam tempat penyimpanan, maka itu hendaklah ditegakkan baginya hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau tidak diambil dari ya tempat penyimpanan, artinya dibiarkan barang tersebut tidak disimpan dalam tempat penyimpanan tertentu yang memang diakui oleh penduduk di kota tersebut, ya, maka ini tidak ditegakkan baginya ya hukum potong tangan. Dan juga faedah yang ketiga, hendaklah dia mencapai ya rubu' dinar, ya seperempat dinar. Sesuatu yang dicuri tersebut hendaklah sampai pada seperempat dinar. Seperempat dinar, ya kalau kita katakan 1 dinar itu 4,25 gram. Ya 4,25 gram. Atau kita konversikan sekarang yaitu sekitar 100.000 sekian. Ini rubu' dinar. Ya seperempat dinar, karena 1 dinar 4,25 gram. Ya, tentunya ini dengan kadar 24 karat. Maka sesuatu yang dicuri tersebut harganya harus mencapai ya 4,25 gram, ya. Atau harganya tersebut harus mencapai rubu' dinar, seperempat dinar. Ya 100.000 sudah cukup untuk ditegakkan baginya apa? Hukum potong tangan tersebut. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, para jumhur ulama, ya mayoritas ulama mengatakan bahwasannya ketika dia mencuri pertama kali, ya, mayoritas ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Malikiyah dan juga Imam Ahmad, Az-Zuhri dan lain sebagainya. Banyak para ulama yang mengatakan tentang tata cara ya hukum potong tangan tersebut. Kalau dia pertama kali mencuri, maka dipotong tangannya dari tangan yang kanan. Kemudian ketika dia mencuri kedua kalinya, maka dia dipotong kaki yang kiri. Dan kemudian kalau dia mencuri ketiga kalinya, maka dia dipotong tangan kirinya. Dan kemudian kalau dia mencuri keempat kali, maka dipotong kaki kanannya. Selesai, ya, selesai, habis. Kalau mencuri lagi gimana? Maka kalau mencuri lagi, dikatakan oleh para ulama uzzira, maka dia diberikan hukuman yang sesuai dengan ijtihad imam, ya ijtihad hakim, sesuai dengan ya ijtihad pemimpin. Diberikan hukuman yang sesuai ya dengan orang yang mencuri ini. Kemudian faedah yang selanjutnya, bagaimana cara potong tangan tersebut ya, yang ditegakkan kepada orang-orang yang mencuri ini? Maka dikatakan oleh para ulama, yuqta'ul yadu minar rusgh, ya minar rusghi. Dipotong tangan tersebut dari ar-rusgh. Apa itu rusgh? Wa huwa al-mafsil bainal kaffi wadh-dhira'. Ya pergelangan antara pergelangan tangan dan pergelangan adz-dhira', ya.
tangan atas. Maka di sini ya di sini ini ar-ruzq ya, bukan dari siku ataupun bukan dari bahu dipotongnya, yaitu dari pergelangan tangan di sini. Maka ini kata para ulama. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, hadis selanjutnya, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Ya. Kalau seandainya Fatimah binta Muhammadin dia mencuri, maka niscaya pasti aku akan memotong tangannya. Nah, ini jelas ya, perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, di sini dalam hadis ini bisa kita ambil faidah, yaitu man'us syafa'ati fil hudud. Ya, dilarang memberikan syafaat, ya, memberikan keringanan. Ya, memberikan syafaat, memberikan keringanan di dalam hukuman, di antara hukum-hukum syariat yang ditegakkan. Ya, meskipun siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, ya, derajat sosial dia tinggi, tapi ketika dia telah dihadapkan kepada seorang hakim di pengadilan, maka dia tidak memiliki syafaat. Ya, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan keringanan di depan hukuman syar'i. Sampai-sampai kalau yang mencuri di sini, katakan Rasulullah, anak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu Fatimah radhiyallahu taala anha, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Fatimah radhiyallahu taala anha mencuri, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan memotong tangan Fatimah, ya, tanpa basa-basi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika ya ditegakkan pengadilan tersebut, maka tidak ada yang namanya syafaat. Dilarang memberikan syafaat, dilarang memberikan keringanan. Maka kalau mau memberikan keringanan, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke hakim, ya, maka hendaklah ya seorang yang dicuri barangnya tersebut memberikan keringanannya sebelum masalah tersebut dilimpahkan kepada ya pengadilan. Tapi kalau sudah di pengadilan, ya tidak ada yang namanya syafaat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ceritanya adalah apa yang disampaikan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya ketika itu, ya, apa yang diceritakan oleh Aisyah, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati allati saraqat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Fath. Bahwasannya kaum Quraisy mereka heboh gempar karena kabar dari seorang perempuan, ya, dari suku Quraisy, ya, yang dia mencuri pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada Ghazwatul Fath, ya, pada penaklukan kota Mekah. Jadi ada seseorang perempuan, di riwayat lain dikatakan dari Al-Makhzumiyah, Imra'ah Al-Makhzumiyah, seseorang yang dari kabilah Makhzum, termasuk ya kabilah yang terpandang dalam suku Quraisy, kabilah yang terpandang dalam suku Quraisy. Maka perempuan ini yang menggemparkan, membuat heboh ya seluruh suku Quraisy ketika itu, karena dia mencuri dan kabar tersebut telah sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun mengatakan, siapakah yang berbicara ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang mau menjadi seseorang yang menyelamatkan wanita ini, maksudnya kata para sahabat. Maka para sahabat mengatakan, faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu siapa lagi yang berani mengutarakan ini, yang mengutarakan keringanan ini, kalau enggak Usamah bin Zaid, yaitu anak dari seorang yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena bapak beliau adalah ya,
Zaid adalah Zaid seseorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Ibnu Harithah. Maka Usamah ini anaknya Zaid, seorang juga yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka suku Quraisy pun mendatangi Usamah. Maka didatangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Usamah, dan Usamah pun mengutarakan, mengucapkan, ya, meminta keringanan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kasus, ya, Imro'ah Makhzumiyah tadi, perempuan dari kabilah Makhzum tadi yang telah mencuri. Maka ketika diucapkan kata-kata ini oleh Usamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Reaksi beliau, fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka muka beliau pun berubah, ya. Berubah mukanya, raut mukanya beliau berubah. Faqala atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau ingin memberikan syafaat, wahai Usamah, dalam hukuman di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka raut muka beliau berubah, ya, menjadi seperti marah. Ya, karena keberanian Usamah mengutarakan apa yang disampaikan oleh orang-orang dari suku Quraisy. Maka Usamah pun mengatakan kepada Nabi SAW, "Istaghfirli ya Rasulullah." Ya. Maka mintalah ampunan kepadaku wahai Rasulullah. Maka ketika waktu malamnya, ya, Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Kemudian beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, "Amma ba'd. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum." Sesungguhnya seseorang, ya, kaum-kaum sebelum kalian, mereka hancur. Yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif, yaitu ketika salah satu di antara mereka yang mencuri itu adalah orang yang mulia, ya, tarokuh, ya, mereka meninggalkannya, ya. Ya, ini yang membuat kehancuran di tengah-tengah umat, yaitu ketika ada seseorang yang derajatnya tinggi, ya, status sosialnya tinggi di tengah masyarakat, maka orang-orang di penduduk tersebut, di masyarakat tersebut meninggalkan orang ini, ya, tidak menegakkan hukuman, ya, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau yang mencuri orang yang dianggap mulia. Wa idza saraqa fihim dhaif aqamu 'alail had. Ya, adapun ketika orang yang mencuri adalah orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, orang yang dianggap remeh, maka mereka pun meninggalkan hukumannya. Ya, maka mereka pun menegakkan hukumannya, ya, menegakkan hukumannya. Sedangkan yang tadi orang yang dianggap mulia, mereka meninggalkan. Tapi kalau orang ini orang lemah, maka benar-benar mereka menegakkan hukuman. Maka ini kata Rasulullah, ini yang membuat kaum-kaum sebelum kita hancur. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi, ya, zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammadin, ya, dia mencuri, maka benar-benar aku akan memotong tangannya. Ya, kemudian dalam hadis ini diteruskan, kemudian diperintahkan kepada perempuan Makhzumiyah tadi, ya, untuk dipotong tangannya. Faquti'at yaduha, lalu dipotonglah, ya, tangan dia tersebut, ya. Maka inilah cerita, ya, sebenarnya dari penggalan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya tegasnya Islam, ya, tegasnya Islam dalam, ya, memutuskan, ya, segala macam perkara. Maka ketika dipaparkan atau dibawakan perkara tersebut ke depan hakim, maka tidak ada yang namanya syafaat. Tidak ada keringanan di depan hakim untuk menegakkan hukuman di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ya pezina ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan mukmin. Walakinna taubata ma'rudatun ba'du. Ya, tetapi taubat ditawarkan setelahnya. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seorang yang melakukan dosa besar dia tidak serta-merta dihukumi kafir. Tapi dia orang yang beriman dan dia fasik karena dosa besar yang dia lakukan. Mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik, ya dihukumi fasik karena dosa besar yang dia lakukan. Sedangkan orang-orang Khawarij mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar maka mereka keluar serta-merta dari keislaman tersebut. Maka di sini dikatakan setelahnya oleh Rasulullah SAW, walakinna taubata ma'rudatun ba'du. Tetapi taubat ya dipaparkan, ditawarkan setelahnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia tetap dalam keislaman. Ya tidak keluar dari keislaman tersebut karena dia ditawarkan taubat setelahnya. Ya, pintu taubat masih terbuka baginya selama ya nafas masih dikandung badan. Ya belum keluar nafas ini, belum datang malaikat maut menjemputnya. Maka masih terbuka pintu taubat bagi siapapun yang melakukan ya dosa besar, yang melakukan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu taubat hambanya 24 jam. Ya, 24 jam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, ala innamahunna arba'un. Ketahuilah bahwasannya dosa-dosa itu ada 4. Ya bukan jumlah di sini menunjukkan dosa hanyalah 4 hal ini, bukan. Ya tapi ini adalah pemberitahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membatasi. Allah tusyriku billahi syai'a. Ya janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang benar. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina, melakukan perzinahan. Wala tasriqu, dan janganlah kalian melakukan pencurian. Ya maka ini semuanya yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dosa-dosa besar yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semuanya adalah dosa besar, membunuh, berzina, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensekutukan Allah ini adalah dosa yang paling besar. Yang nomor 1, yang nomor 1 melakukan kesyirikan. Ya menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Dan di sini asyahid ya yang menjadi pembahasan kita, wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Ya kemudian yang terakhir disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini, qultu wala yanfa'us sariqa taubatuhu. Aku berkata, dan tidak bermanfaat bagi orang yang mencuri tersebut, ya taubatnya tidak bermanfaat baginya, illa an yarudda ma saraqahu. Ya melainkan ketika dia mengembalikan apa yang telah dia curi tersebut. Ya, uang yang telah dia curi, barang yang telah dia curi. Ketika dia ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kapan kita katakan ya taubat tersebut bermanfaat? Ya ketika dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan barang yang dia curi, mengembalikan uang yang dia curi tersebut. Ya ini taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang bermanfaat. Karena ini berkaitan dengan hukukul adami, ya. Berkaitan dengan hak-hak sesama bani Adam, sesama anak Adam, maka harus diselesaikan. Kalau dia mencuri, mengambil harta orang lain, maka hendaklah dia mengembalikan barang tersebut, mengembalikan uang tersebut. Fa in kana muflisan. Nah, kalau seandainya orang yang mencuri ini muflis, ya adalah orang yang tidak memiliki uang sama sekali, orang yang bangkrut.
ya, orang yang bangkrut, habis sama sekali, ya. Tidak memiliki aset apapun, ya, muflis, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Dan dia ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertaubat, dia ingin diterima taubatnya. Tapi kita katakan tadi tidak bermanfaat sebelum dia mengembalikan apa yang dia curi. Maka bagaimana caranya agar taubatnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahallala min sahibil mal, ya. Tahallala min sahibil mal. Ini cara solusi yang dipaparkan oleh para ulama. Ketika dia dalam keadaan bangkrut, tidak bisa mengembalikan barang yang dia curi, uang yang dia curi, maka dia meminta kehalalan bagi orang yang telah dia curi barangnya. Dia meminta kehalalan dari orang yang telah dia curi barangnya, orang yang telah dia ambil uangnya tadi. Dia meminta kehalalan, ya. Minta pemaafan, minta kehalalan, benar-benar dia mengikhlaskan, ya, merelakan barang yang telah dia curi tersebut dan mengatakan bahwasanya ana sekarang muflis. Ana sekarang tidak memiliki uang, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ana minta kehalalan ke antum, ya, karena tidak bisa mengembalikan uang dan barang tersebut. Secara benar dia mengatakan secara jujur. Maka ini ketika dia mengatakan hal tersebut, ya, kepada sahibul mal, kepada orang yang memiliki harta tadi, ya, maka insya Allah ketika itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ya bukan hanya mengatakan astaghfirullah dan lain sebagainya. Karena taubat itu adalah menyesal dan dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Maka inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, dalam pembahasan dosa besar yang ke-21. Yang ke-21 yaitu tentang pencurian. Taib, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya, insyaallah taala pada pembahasan dosa besar yang ke-22. Ya, semoga apa yang telah kita kaji pada sore hari yang berbahagia ini mendatangkan manfaat, yang mendatangkan ilmu dan amal soleh. Semoga semakin menambah takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian kita, ya, dalam mengambil, ya, atau dalam memasukkan harta apapun yang masuk ke dalam mulut kita, ya, tidak bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.